Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda HDW. Hari ini tidak seperti biasa, kita jalan-jalannya ke kota dan memasuki gang. Gangnya ini di seputaran Garut dan katanya ada rumah yang bagus banget di sini, jadi makanya kita jalan-jalan ke sini. Assalamualaikum Bunda. Salam. Aduh, sehat. Alhamdulillah. Waduh, ini Bunda keren banget. Ini rumah Bunda? Ya, betul. Wah, mantap, keren banget. Alhamdulillah, Iya. lumayan buat berteduh. Nah, buat berteduh ya Bunda Iya. ya. Ini namanya kampungnya, kampung apa Bunda? Kampung Kebon Kelapa. Oh, Kebon Kelapa. Iya. Kebon Kelapa. Masuknya desanya? Desa Kecamatan? Ciwaleng. Oh, Desa Ciwaleng. Kalau kecamatannya Garut Kota. Oh, Garut Kota. Oh, ini masuknya Garut Kota. Iya. Ya, pantesan dari sana kita lihat masuk gang ya, tapi kok melihat rumah sebagus ini gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya. Ayo, silakan masuk. Waduh, Masya Iya, Allah. ayo. Mari. Ini boleh kita lihat-lihat ke dalam? Silakan dengan senang hati. Ayo, maaf rumahnya berantakan seadanya. Iya. 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 Ayo, mari. Selamat datang di rumah Bata. Oh, ini disebutnya rumah Bata. Iya, betul, Masya rumah Allah. Bata. Kalau yang di sebelah sana? Itu rumah putih. Oh, rumah putih. Oh iya, dan katanya saya dengar juga katanya rumah putih itu sering dijadikan apa namanya, prawedding atau Iya, foto-foto tempat ya. untuk prawedding. Oh, Tempat ini foto, ya, betul. berarti ini siapanya, ownernya dong? Ya, bisa dibilang seperti itu. Iya. Seperti itu. Ayo, silakan duduk. Siap, Mari, siap. mari. Masya Allah, ini rumah yang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Lumayan ya. Bunda, ini rumahnya bagus banget Bunda. Alhamdulillah. Keren nih ya. Ini bikin inisiatif bikin sendiri atau gimana nih Bang? Ya, kita dari awalnya dari ngobrol-ngobrol keluarga. Iya. Gitu. Soalnya kan rumahnya udah tua tuh. Dulu rumah peninggalan orang tua udah lama. Awalnya hanya sekedar gitu. Lama-lama ya. Ada ide. Iya. Saling menuangkan ide, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti gitu. ini ya, luar biasa. Kalau Bunda sendiri di sini tinggal sama siapa? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Iya. Kalau ayahnya? Ayahnya sudah almarhum. Alhamdulillah ya, udah berapa tahun? Udah 5 tahun lebih. Udah 5 tahun lebih Iya. ya. Udah 5 tahun lebih. Jadi sekarang di sini sama anak-anak. Berapa Iya. orang anaknya? Anak ada 3. Oh, ada 3. Iya. Perempuan, laki-laki? Laki-laki 2, perempuan 1. Perempuan 1 ya. Berarti yang paling besar? Yang paling besar usia 22 tahun, masih kuliah. Yang kedua perempuan kelas 3 SMA, masih bersekolah. Yang ketiga anak laki-laki masih bersekolah SMP kelas 8.
Oh iya, jadi sekarang menikmati aja ya Bunda ya di sini ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Masya Allah. Iya. Jadi kesehariannya hanya di rumah, tidak misalnya kemana gitu. Kebetulan ada sedikit usaha. Mm-mm. Iya. Apa tuh? Ada sedikit usaha jualan di kantin sekolah. Oh, di kantin sekolah. Iya, betul. Sambil menunggu anak, Hmm. memanfaatkan waktu berjualan. Oh, jadi Bunda juga di kantin sekolah juga jualan. Di sekolah Iya. mana, Bun? Di Daya Susila. Daya Susila. Iya, Sekolah Daya Susila ya. Iya, betul. Oh iya. Enggak sebagai guru enggak? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Awalnya orang tua murid Uh-uh. yang hanya nunggu anak di sekolah, Uh-huh. ternyata di sekolah itu tempat jajanan anak itu kurang. Awalnya dari iseng, tempat jajanan anak kurang, ya sambil nunggu, memanfaatkan waktu, ya berjualan. Alhamdulillah ya. sudah berjalan 3 tahun lewat. 3 tahun lewat. Ya. Iya. Jadi sekarang membiayai anak juga dengan hasil itu. Iya, betul. Nah, Betul. nah kalau rumah ini juga menghasilkan berarti ya Bunda ya? Alhamdulillah. 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 Biasanya dipakai sama siapa saja nih Bunda? Kalau rumah ini Bunda? Bebas. Oh bebas. Bebas. Paling sering? Kebanyakan yang foto prewedding. Oh prewedding. Iya, betul. Oh jadi kalau kebanyakan yang kesini untuk prewed ya? Iya, foto Untuk prewedding. prewed ya? Iya karena keren nih rumahnya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. konsepnya kalau yang rumah ini konsepnya apa nih? Apa ya? Maksudnya konsep apa ya? Rumah bata. Rumah disebutnya bata. atau- Iya. Iya. Disebut rumah bata tuh setelah jadi. Oh setelah jadi. Kenapa emang? Sebelumnya kita tidak konsep, cuman kita punya ide pengen seperti ini, pengen seperti ini. Ternyata pas setelah jadi, karena disebut rumah bata itu asal muasalnya rumah bata. Karena ini dindingnya. Oh jadi dindingnya Ya. nggak ada tembok ya? Iya, nggak pakai tembok. Nggak pakai tembok, Nah, ya. itu juga dari konsumen awalnya, dari konsumen gitu. Oh, Bun katanya enak aja kalau dikasih nama rumah bata. Nah akhirnya kasih rumah bata. Rumah bata. Iya. Nah kalau ini rumah bata. Kalau yang sebelah Rumah putih. rumah putih. Karena putih. Karena dominan warna berwarna putih Oh, iya, si iya. rumahnya. Warna putih. Itu pun yang ngasih nama rumah putih itu dari konsumen Dari juga. konsumen juga gitu. yang pada Bukan- datang ke bukan sini ya. Kita sendiri yang ngasih itu ya. Akhirnya ya sudah kita istilahnya kita patenkan Ya. nama rumah putih dan rumah bata. Rumah bata luar biasa. Jadi ini walaupun sebetulnya ini di dalam gang ya Bu. Di dalam gang, ya betul. Di dalam gang. Saya juga tidak ngeh tadi kirain di dalam gang ada rumah sebagus ini Tidak gitu. dikira, ya. Iya, tidak dikira. Ini gang sempit padahal gitu masuknya ke sini, tapi katanya dengar-dengar juga ini banyak yang prewed di sini. Iya. Masya Allah. Jadi selama ini Bunda berpenghasilan dari sini. Iya, selain dari peninggalan suami, almarhum suami, kebetulan rumah juga dimanfaatkan untuk menambah sumber penghasilan. Ya, seperti itulah. Seperti itu ya. Iya. Terus Bunda kepikiran nggak untuk membina rumah tangga lagi? Seandainya Allah masih memberikan takdirnya, ya tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. ya? Tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Iya. Mengikuti aja. Mengikuti aja. Jadi siapapun itu misalnya kalau ada yang mau, silakan ya nggak apa-apa ya. Ya, kalau Tuhan mengirimkan takdirnya kembali ya, mungkin itu sudah rezeki. Iya. Aminkan Amin. saja. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah ini jadi sobat muda HDW, oke ya, sobat muda HDW. Jadi kalau juga misalnya pengen main ke sini, gampang ya. Tinggal masuknya dari mana? Ada banyak, bukan ada banyak jalan. Bisa ngambil dari jalan Ciledug, bisa ngambil dari jalan Datayuda. Karena Betul. kita ada di tengah-tengah. Oh ini di tengah-tengah ya Iya, maksudnya? betul, ada di tengah-tengah. Kita ada titik spotnya, kita ada di belakang ex bioskop Intan. Oh iya, Iya, di situ. di bekas bioskop ya? Iya. Ya di belakang bioskop Intan. Nah itu jadi sobat muda HDW kalau juga misalnya pengen prewed atau juga pengen datang ke sini karena Bunda juga membuka hati kalau juga bisa sambil main-main ke sini ya Bunda ya. Sambil
main-main. Iya. Kalau ini di media sosial membuka nggak Bunda, misalnya di Facebook, di IG? Kita ada, Promo. kita ada di salah satu sosmed itu di IG ada, Ya. di Instagram Apa ada. tuh namanya? IG. Rumah Putih, Dapur Putih, dan Rumah Bata. Rumah- Sebentar, ya. mohon maaf sebentar. Kiranya belum Abdul kalau ngobrol nggak sambil ngopi-ngopi. Aduh, terima kasih nih Bunda, jangan ngerepotin Sebentar, Bunda. sebentar. Jangan ngerepotin. Ya, ala kadarnya. Sebentar. Aduh, terima kasih. Ya, silakan. Aduh, makasih Bun Dicicipi ngerepotin. ala kadarnya. Masa. Ala kadarnya di. Terima kasih Bunda ini ngerepotin. Sama-sama enggak. Hanya sekedarnya saja, seadanya. Aduh, kita lanjut ngobrol lagi nih. Aduh, kalau di sini langsung disuguhin nih enaknya. Ya. Rasanya belum Abdul kalau ngobrol tanpa ngopi-ngopi. Itu. Biar lebih khusyuk. Khusus lagi ya Bunda ya. Betul. Nanti saya pengen lihat semuanya nih Bunda ya. Ya, silakan, Oh. silakan. Ya, lihat. Jadi kalau juga misalnya ke atas gitu view-nya kayak gimana Iya, gitu kan, silakan. kita pengen lihat. Karena mudah-mudahan buat yang belum tahu, yang pengen pre-wed ini di sini keren Bun. Karena saya juga pernah lihat di berbagai media sosial juga Rumah Putih suka dipakai pre-wed. Iya. Baru sekarang saya kesini nih. Baru Bunda. ya? Iya. Baru datang ke sini dan kebetulan Bunda sendiri ownernya ya. Masya Allah. Alhamdulillah bisa langsung ketemu. Bisa ketemu gitu kan. Padahal dulunya emang iseng-iseng Bun ini atau udah konsep mau bikin ini? Enggak sih, kita dulunya juga enggak terfokus untuk apa? Untuk usaha. Enggak gitu. Iya. Hanya merenovasi rumah aja gitu. Ternyata setelah jadi ya aji mumpung dalam kesempatan. Awalnya nih kalau boleh cerita, Iya, boleh. yang datang ke sini untuk pre-wed siapa? Masih ingat gak siapa dulu? Yang pertama kesini siapa ya? Lupa lagi, 3 tahun yang lalu itu ya. Memang sih tadinya tidak sengaja, hanya saja ada saudara, saudara tuh bergerak di itu rias, Di rias. mua, Oh, di iya, mua. iya. Nah, ada temennya yang berias di rumah Oh, di sini. kebetulan, iya kebetulan itu difoto gitu, iseng-iseng difoto gitu, udah gitu, udahlah kita pajang aja di Facebook sama IG biar viral, biar rame gitu. Awalnya dari situ, iseng-iseng ya, ternyata mulai melebar ya, akhirnya ya udah kita seriusin aja lah gitu. Ternyata alhamdulillah menghasilkan, ya sudah kita seriuskan saja gitu. Kalau juga untuk pre-wed biasanya berapa tuh Bun kalau boleh tahu? Ya sebetulnya sih kita tidak mematok harga ya, tidak mematok harga. Kita pun lihat-lihat konsumennya seperti apa, dilihat dari budgetnya berapa kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya 350.000. 350.000. Itu nggak di jam atau di jam? Kita kalau memang hari itu kosong ya silahkan, Oh, silahkan, gitu, gitu ya. silahkan. Ngumpul juga. Tapi kalau misalkan hari ini jadwalnya ada 2 apa Bentrok 3 gitu gitu, misalnya, ya kita kasih waktu 4 sampai 5 jam. Gitu. Tapi kalau kosong ya silakan gitu. Gitu Kalau ada 2 apa 3 ya kita berbagi tempat, gitu, silakan. Jadi- Sebenarnya tidak mematok waktu. Ya, Tidak mematok waktu. ya. Silahkan. Silahkan aja ya. Iya. Jadi ini banyak spot ya, ada misalnya Iya. di rumah, di luar juga, Di luar, gang juga di bisa, gang bisa, di gang juga, gitu. gitu ya. Iya, dimanfaatkan. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Gitu. Nah jadi kalau di IG-nya tadi apa, Bunda? Rumah Putih, Rumah Putih, Dapur Putih, Dapur Putih, Rumah Bata. Rumah Bata. Oh itu ya. Iya. Kalau di Facebooknya? Kebetulan kita di Facebook Oh enggak. belum, Oh belum ya. hanya Iya. di Instagram aja. Di TikTok situ. enggak? Di TikTok enggak, Iya, karena kita punya aplikasi tapi karena saya tuh orangnya banyak bergaul gitu Iya. ya, jadi tidak tahu bagaimana cara mengupload ke TikTok itu seperti itu. Iya. betul. Iya. Ya, mudah-mudahan aja nih Bunda, nih kebetulan juga Bunda adalah seorang bisa dikatakan istri tunggal ya.
Iya. Gitu Single kan. mom. Single mom gitu kan. Kalau juga bisa dibilang janda nggak apa-apa. Ya memang. memang gitu ya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa memang. dipungkiri emang kita bukan ini emang bener gitu ya. Nah itu. Jadi buat sobat muda HDW, jadi silahkan kalau juga misalnya di sini pengen bikin private. Selain itu apa lagi? Iya, kan di sini kita tidak mengkhususkan untuk private aja. Maternity juga ada, untuk foto keluarga juga bisa. Bahkan kita juga pernah beberapa kali, belum sering sih, baru 2 atau 3 kali kita pun menyediakan tempat apabila ada ada keluarga misalkan yang mempunyai acara tetapi rumahnya tidak memungkinkan, kita juga mempersilahkan menyediakan, silakan. Kalau juga misalnya benar tidak menyediakan untuk foto di sini, maksudnya perangkat untuk foto enggak? Oh tidak. Jadi hanya tempat saja. Saya hanya menyediakan tempat saja. Hanya tempat saja. Tapi kalau misalkan memang konsumennya mereka tidak ada, karena kita sudah banyak yang kenal, kenalan gitu ya, banyak gampang kenalan, ya? nah gitu. Kita kerjasama. Iya. Terus kalau juga misalnya rencananya bikin apa lagi? Katanya kalau juga di kafe-kafe ini bagus nih. Iya, itu juga masukan-masukan daripada konsumen. Sayang katanya kalau hanya tempat ini aja gitu. Karena melihat suasananya di dalam gang juga gitu ya. Buat apa? Saya buat ngopi-ngopi lah kayak gitu. Itu sekarang tuh lagi terpikirkan untuk konsep seperti itu. Ya. Iya, mudah-mudahan terrealisasi. Amin, mudah-mudahan terrealisasi. Mohon doanya. Amin. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Kita akan realisasikan. Apa ya? Beratnya karena status. Status ya. Status janda ini. Ya, bisa dibilang seperti itu. Beratnya kenapa? Pertama, siapa yang mau berubah status seperti itu kan? Konon dengan status janda itu orang memandangnya lain. Enggak pun. Terkadang memang tidak semua. Tetapi pada awalnya juga ada sebagian orang yang seperti itu. Makanya untuk tiga tahun pertama memang tidak keluar. Oh, tidak keluar? Tidak keluar. Mulai bangkit, penyemangat karena anak-anak yang menyemangati. Mami mau sampai kapan? Awalnya yang saya takutkan anak-anak. Ternyata yang tak kuat tuh saya sendiri. Justru anak-anak yang menguatkan saya. Dari situ mulai terbuka, mulai terpikirkan untuk masa depan anak. Karena dengan terus meratapi takdirnya tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Ternyata setelah bangkit, alhamdulillah ada hasilnya seperti ini. Yang sekarang itu yang terberat ya. Terberat itu. Jadi sebetulnya bukan anak-anak, bunda sendiri yang merasa kenapa gitu. Pada awalnya iya. Kenapa? Tapi setelah jauh melihat ternyata ada yang di bawah. Ada yang lebih di bawah saya. Dari situ mulai terbuka, mulai keluar lagi, berusaha. Ya dari situ. Kalau diceritakan memang
Iya, siapa yang mau, siapa yang ingin. Intinya itu aja. Siapa yang mau, siapa yang ingin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang ditakdirkan untuk seperti itu. Tidak ada. Berarti ayahnya meninggal ya? Meninggal. Karena penyakit atau apa? Iya, sakit. Sakit ya? Sakit karena kanker darah. Iya, nah itu. Kalau pandangan Bunda emang suami gimana dulu? Kenangan apa yang sekarang? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Contohnya? Contohnya terlalu banyak. Terlalu banyak kenangan baiknya daripada buruknya. Setelah tiada memang buat saya dia laki-laki hebat. Laki-laki hebat. Yang membuat saya jadi kuat seperti sekarang ini. Itu. Kalau diceritakan, ditanya satu persatu apa, tidak bisa diungkapkan. Terlalu banyak. Seperti itu. Jadi emang kenangannya terlalu banyak dan kenangannya indah semua. Iya. Ya, memang namanya berumah tangga tidak semuanya berjalan mulus. Namanya berumah tangga pasti ada jeleknya, ada apa. Tapi itu kan bumbu. Tapi alhamdulillah selama 17 tahun 5 bulan kita lewati sampai saat itu tidak ada yang tidak meninggalkan hikmahnya. Semuanya indah. Semuanya indah. Luar biasa. Ya, terima kasih Bunda. Bunda memang luar biasa ya. Dengan setelah suami tiada, Bunda bisa bangkit lagi. Alhamdulillah. Bisa bangkit lagi dan juga sekarang bisa kuat. Iya. Dengan keterpurukan, dengan status berarti ya Bunda. Iya. Tadi dibilang bahwa yang paling sedih itu kita punya status janda. Nah itu. Tapi kalau juga melihat ke sana ya buat apa lagi kan? Emang nah, benar iya, keadaannya. betul, gitu. betul. Memang iya keadaannya. Tapi sebetulnya kalau lihat ke sana sih tidak dianggap apa sih janda juga kalau emang. Iya. Iya, kita kan berusaha untuk bangkit dan menghidupi anak-anak kita ya. Nah, betul. Itu sangat luar biasa. Boleh tahu nggak kalau juga misalnya selain IG nomor telepon Bunda bisa di sana? Boleh ya? Boleh. Silakan Bunda kalau juga misalnya pengen konsultasi atau mau ya. Ini ke berapa Bunda? Kalau mau mengabadikan momen terbaiknya, silakan hubungi kami di sini di Rumah Putih, di Dapur Putih, di Rumah Bata, di nomor telepon 0821 1759 8280. Oke, terima kasih Bunda. Bunda, sekarang saya pengen diajak jalan-jalan mana aja spot-spot yang terbaik. Boleh, ya Bunda ya. Silakan. Boleh. Terima kasih buat Sobat Muda HDW. Kita lihat keindahannya Rumah Bata dan Rumah Putih. Saya perlihatkan, saya kenalin untuk spot-spot fotonya. Kebanyakan ada spot fotonya di sini yang menjadi favorit. Ada di sini karena konsep rumah batanya. Oh iya, ini ya, konsep batanya. Ini yang diambil dari konsep rumah batanya. Di sini di area luar juga bisa di sini. Bisa dibuka Bunda. Di sini bisa. Itu ada ayunan ya di luar ya. Ada, kita menyediakan. Tidak mengira kan di dalam gang ada seperti ini. Kita bisa ayun-ayun juga di sini. Boleh. Ada lagi kan konsepnya ala-ala apa gitu ya pakainya. Kan? Apa ya? Kita sebutnya kayak vertical garden gitu. Juga kan bisa untuk spot foto. Juga kita menyediakan area di atas. Mari kita ke atas. Sekarang kita ke area atas. Di area atas pun ada untuk spot foto.
Mari. Nah, di sini juga bisa ada sering. Kita di sini juga sering ada yang foto-foto di sini. Di atas sini. Nah, ke atas lagi. Kita ke atas. Ada yang satu lagi, ada yang unik di rumah sini. Biasanya tempat ini adanya di outdoor, ada di outdoor. Nah, kita di sini sekarang indoor. Ini kita menyediakan tempat ini. Nah, ini bisa kita di sini. Ini kuat. Ini kapasitasnya sampai 400 kilo. Nah, kita di sini tidak mengira kan, di dalam gang ada rumah, ada tempat bermain pula. Kita di sini bisa dipergunakan juga. Nah, kemudian di area sini juga kita dipergunakan. Kebanyakan kan kekinian sekarang lagi apa ya? Di blok gitu ya. Kemudian kita juga di luar, kita menuju luar. Nah, ini pun dari orang ya, bukan saya sendiri gitu yang ini. Katanya kalau kita keluar, kok kayak melihat kota Jakarta katanya, karena kita melihat gedung-gedung, rumah-rumah. Di sini pun sering kita gunakan. Nah, kalau cuacanya nggak mendung, di sana kelihatan Gunung Guntur di sebelah sana, kelihatan. Nah, ada satu lagi yang mencari lokasi ini. Apabila tadi disebutkan di belakang bekas gedung bioskop Intan. Nah, itulah, itu gedungnya, bekas bioskop. Gitu. Titik spotnya di situ untuk mencari lokasi rumah ini. Itu gedungnya. Di sini juga kita pergunakan di area sini. Ini kita pergunakan juga ini untuk area foto di sini. Nah, kalau di sini kata orang-orang tuh konsepnya kayak di dalam kafe gitu. Ini juga bisa kita pergunakan cat luarnya. Di sisi lain dari Rumah Putih ada. Ada pun satu lagi kita bisa pergunakan joglo juga di situ. Saya perlihatkan lagi spotnya ini yang kebanyakan di Rumah Putih dipakai untuk spot fotonya di sini. Fotonya di sini. Nah, bukan hanya untuk acara prewedding aja, buat foto keluarga juga kita di sini bisa kita sediakan. Nah, kemudian kita ke sini, area sini. Yang nangis tuh bukan saya. Siapa? Justru orang-orang yang mendengar cerita saya. Maksudnya? Meninggalnya kan saat mau berobat. Bukan saat mau berobat, lagi berobat. Nah, kita lagi menunggu giliran untuk pengobatan. Itu ada di lorong rumah sakit, di salah satu rumah sakit di kota Bandung. Lagi nunggu itu,
Saya lagi di ruangan dokter, lagi ngobrol sama pasien yang lain karena ada sesama pasien yang sama penyakitnya dengan suami saya. Dia tuh sembuh. Kan jadi motivasi nih, motivasi buat saya. Dia sharing, Bu, saya udah sampai mau bercerai sama suami, saya udah mau terpuruk, bla 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 bla, seperti itu. Ternyata dia memberikan motivasi buat saya. Nah, optimis sembuh, Bu, katanya, harus optimis. Bu, terima kasih untuk sharingnya, untuk apa-apanya. Seneng tuh. Sedangkan suami kan menunggu di lorong. Saya di ruangan dokter untuk menunggu giliran. Saking bahagianya mendengar cerita orang sesama penderita penyakit kanker. Bahagia tuh. Saya samperin ke suami. Ternyata pas saya samperin, suami lagi menunggu, duduk di kursi roda, bersandar ke pilar, ke salah satu pilar. Dia bersandar gini. Saya lihat matanya, saya buka, sudah tanda-tanda lagi sakaratul maut. Selang bantuan pernapasannya saya cabut, saya peluk, saya bisikin, Papa sudah sembuh, kita pulang, Papa harus ikhlas, anak-anak udah nunggu. Saya tuntut. Tidak lama beliau mengikuti saya, meninggal dalam pelukan. Meninggal dalam pelukan saya. Saya tuntun dia. Justru pada saat itu di samping beliau kan ada pasien yang lain yang berteriak histeris itu. Justru bukan saya, justru pasien yang lain histeris melihat suami saya seperti itu. Dia teriak-teriak, katanya, dokter, tolong, ini pasien. Masa rumah sakit sebesar ini tidak ada yang mau membantunya? Malah saya yang menenangkan. Bu, sudah tenang. Suami saya sudah tenang, suami saya sudah tidak sakit pada saat itu. Tidak lama kemudian datang security dan dokter membawa belangkar, dibawa ke IGD. Di IGD dikasih bantuan. Dokter, Bu, dampingi di sebelahnya Bapak, bisikin dia, tuntun dia. Dokter ngasih bantuan pernafasan, untuk pemacu jantung seperti itu. Setelah beberapa kali ternyata tidak ada hasil, dokter menyatakan suami ibu sudah tidak ada. Ya dokter, suami saya memang sudah tidak ada. Selama beberapa bulan ini dokter dan kita sebagai tim sudah berjuang, sudah berusaha semampunya. Mungkin ini jalan takdir yang terbaik yang Allah berikan. Terus, dari situ sampai 1 minggu kemudian bukan tidak menangis, bukan, berusaha menguatkan diri. Tapi setelah 1 minggu ternyata setelah 7 hari baru menyadari bahwa suami saya sudah tidak ada.
Sadarnya apa? Setelah sholat maghrib baru tersadar suami sudah tidak ada. Di situ menangis sejadi-jadinya. Baru ngeh bahwa suami sudah tidak ada. Karena beliau kan terbiasa yang namanya abdi negara kan, pulangnya jadwalnya tidak menentu. Kadang melihat kondisi kantor kerjaannya seperti apa baru dia bisa pulang, karena sudah bertahun-tahun sudah terbiasa. Itu baru situ. Bukan berarti tidak sedih, tapi berusaha menguatkan diri, karena sebelumnya saya pernah mendengar di sebuah kajian bahwa seseorang sedang sakaratul maut itu sakitnya melebihi ditarik pedang. Nah, makanya dari situ saya berusaha untuk sekuat di situ. Ya. Jadi awal-awal tidak langsung. Ya, seperti itu. Kurang lebih.